Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan kami dari M2 Manglayang Motivator, channel yang konsen untuk berbagi motivasi dan semangat demi kesuksesan kita semua. Sahabat M2 sekalian, kali ini kita akan membahas tentang MMPI yang disebut juga dengan tes kesehatan rohani ataupun kesehatan jiwa. Ini merupakan kelanjutan dari serial tip menghadapi tes CPNS, sekolah kedinasan, lelang jabatan, asesmen, dan lain sebagainya, seperti tes warteg, tes figural, dan lain-lain. Seri kali ini merupakan pengalaman saya waktu lolos 20 besar seleksi komisioner Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Setelah mengerjakan 567 soal, kemudian dilanjutkan wawancara dengan dokter. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu peserta yang sedikit ditanya paling cepat selesai wawancara, karena menurut dokternya, hasil tes tertulisnya sudah bagus. Artinya, sehat jiwa dan rohani. Baiklah sahabat M2, MMPI merupakan tes psikologi untuk mengidentifikasi psikopatologi. Tes ini terdiri dari 567 pernyataan, di mana kita diharuskan untuk memilih salah satu pernyataan yang paling menggambarkan kita. Jadi lebih sesuai dengan diri kita, begitu lebih kurangnya. Dengan hasil ini, maka diukur dua skala utama, yakni skala validitas dan skala klinis. Validitas terdiri dari 3 skala, klinis terdiri dari 10 skala. Inilah yang akan diukur dari jawaban yang kita berikan pada saat tertulis ini. Skala validitas digunakan untuk membantu mengetahui apakah peserta kooperatif, berbohong, atau ingin memframe diri, atau ingin terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya. Atau peserta mengalami kesulitan untuk memahami dan membaca soal. Sedangkan secara klinis digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi tipe dan tingkatan keparahan kondisi abnormal peserta, maskulinitas, feminitas, paranoid, kemudian depresi, hipomania, introversi sosial, dan lain sebagainya. Oke sahabat, itu tadi pengenalan tentang MMPI. Sekarang kita masuk ke dalam tips bagaimana cara menjalani tes ini supaya mendapatkan hasil yang baik. Pertama, pastikan kondisi fisik dalam keadaan fresh, sehat, dan tentunya sudah sarapan. Ini diperlukan karena kita menyelesaikan 567 soal dalam waktu maksimal 2 jam. Dan yang terpenting lagi, perlu konsentrasi dan fokus untuk menjawab pernyataan yang diberikan. Konsentrasi tersebut diharapkan supaya kita terhindar dari pernyataan-pernyataan jebakan. Kemudian tips yang kedua, cermati setiap pernyataan dengan baik, sehingga bisa dipastikan kita memahami pernyataan tersebut seutuhnya. Sekali lagi saya tekankan, pernyataan itu seutuhnya. Salah dalam memahami pernyataan, maka akan berdampak terhadap jawaban yang diberikan. Kemudian tip yang ketiga, kata atau kalimat kunci, kata atau kalimat kunci pada setiap pernyataan mempunyai peranan penting seperti kata, terkadang, jarang-jarang, ada kalanya, tidak pernah, selalu, dan lain sebagainya. Ini perlu perhatian khusus bagi teman-teman semua, nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian, tips keempat, kejujuran menjadi kunci utama keberhasilan dalam tes ini. Perlu diketahui bahwa tes ini dirancang untuk mengidentifikasi orang-orang yang berbohong atau orang yang mencoba untuk memframe diri, menggambarkan diri berbeda dari apa yang sebenarnya. Sekali lagi, berikanlah pernyataan yang jujur dan rileks dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang ada dalam soal MMPI ini. Kemudian tips kelima, konsistensi menjadi bagian penting lainnya dari tes MMPI. Respon kita atas jawaban-jawaban yang diberikan akan dievaluasi konsistensinya. Selama tes, kita akan diberikan beberapa pernyataan yang membutuhkan jawaban yang sama, tetapi telah diucapkan dengan cara yang sedikit berbeda. Atau pernyataan yang sesungguhnya artinya berbeda,
tetapi dibuat dalam kalimat yang hampir mirip. Oleh karena itu, konsistensi menjadi bagian penting dari tips dalam MMPI ini. Kemudian yang terakhir tentunya sebaiknya menyiapkan alat tulis, walaupun biasanya alat tulis disiapkan oleh panitia. Oke para sahabat, kita langsung saja ke soal ya. Kita masuk kepada pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, aku suka majalah teknik ya. Ada kalimat kuncinya di sini, suka. Sekarang Anda suka apa tidak? Kalau Anda suka, maka jawabnya adalah ya. Tetapi di saat Anda tidak suka, jawabnya adalah tidak. Nah, selanjutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan teknik, bangun, dan segala macam, Anda harus konsisten. Kalau jawabannya awalnya iya, maka berikutnya juga adalah iya. Kemudian, nafsu makanku baik. Ya, kunci kalimatnya sini adalah baik. Nafsu makanku baik, ya artinya itu positif. Ya, menurut saya itu harus jawabnya iya. Pertanyaan selanjutnya, aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari. Ya. Kata kuncinya di sini adalah hampir. Hampir itu artinya tidak selalu, terkadang pernah tidak. Aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari. Berarti jawabannya ya. Nah, jika pertanyaannya aku bangun dengan rasa nyaman setiap hari, bisa saja kita tidak nyaman. Jawabannya adalah tidak. Ini kalimat-kalimat seperti ini yang harus kita perhatikan. Ini namanya jebakan. Oke? Perhatikan kata kuncinya hampir. Kemudian aku mudah terbangun oleh suara berisik. Ya, mudah terbangun. Mudah terbangun itu berarti gampang sekali. Suara berisik. Berarti Anda gampang terganggu. Ini sebaiknya jawabnya tidak. Oke. Kemudian aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar. Kalimat yang harus diperhatikan di sini adalah senang. Kata senang. Senang itu artinya kita cenderung suka dengan hal tersebut. Nah, di sini beritanya adalah kejahatan, negatif. Berarti Anda senang dengan yang negatif. Nah, tentu jawabnya tidak. Ya, kalau pertanyaannya aku membaca berita kejahatan di surat kabar, itu bisa jawab ya, bisa tidak, nggak ada masalah. Tetapi kalau senang, nah itu baru menjadi masalah, jawabnya tidak. Kemudian kehidupan sehari-hariku terisi penuh dengan hal-hal yang menyenangkan dan menarik. Sehari-hari terisi penuh dengan hal yang menyenangkan dan menarik. Ya, selalu, hampir selalu. Artinya menurut saya ini hal yang positif dan jawabnya adalah iya. Kemudian aku sanggup bekerja sebagaimana mestinya. Sanggup artinya positif. Ya, kalau menurut saya ini jawabnya adalah iya. Ini sebagai contoh pembuka dari pembahasan soal-soal tentang MMPI seperti trik yang sudah kita bahas di atas. Demikian sahabat M2, semoga pembahasan tentang MMPI atau tes rohani dan sebagian menyebut tes kejiwaan ini dapat bermanfaat sehingga sahabat M2 yang sedang mengikuti tes yang mensyaratkan tes kejiwaan seperti tes CPNS, tes sekolah kedinasan, seleksi jabatan dan lain sebagainya dapat lulus dengan nilai baik. Salam sukses sahabat M2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.